Dari tepi laut selatan, suara seorang perempuan kembali menggema. Bukan suara politisi yang haus kekuasaan, tapi suara nurani yang lahir dari laut. Membangunkan bangsa yang mulai lupa pada jeritan rakyat kecil. Ketika kata-kata sederhana berubah menjadi gelombang besar. Ketika satu kalimat mengguncang gedung megah di Senayan. Dan ketika keberanian seorang perempuan menantang kenyamanan para penguasa. Disitulah sejarah mulai menulis ulang dirinya. Inilah kisah gelombang dari Laut Selatan. Sebuah kisah tentang suara, keberanian, dan kebenaran. Yang tak bisa ditenggelamkan oleh ombak kekuasaan. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas cerita inspiratif sekaligus menegangkan. Tentang Susi, seorang perempuan dari tepi laut yang suaranya mengguncang kursi parlemen. Siapkan diri kalian, karena inilah kisah yang lahir dari ombak. Tapi mampu mengguncang daratan politik Indonesia. Angin laut pagi itu berhembus lembut, membawa aroma garam yang khas ke seluruh penjuru pantai Pangandaran. Di atas pasir putih yang mulai hangat tersentuh matahari, Susi duduk sendirian di tepi kafe kecil miliknya. Di depannya, segelas kopi hitam yang sudah dingin menemaninya memandangi hamparan laut yang tak pernah berhenti bergelora. Ia sudah lama meninggalkan hiruk-pikuk politik, memilih hidup sederhana di kampung halamannya. Namun, jauh di dasar hatinya, ada keresahan yang belum juga padam. Ia mendengar kabar dari televisi di sudut kafe, tentang kebijakan baru DPR yang dianggap menyulitkan nelayan kecil. Beberapa aturan yang katanya untuk menata sektor kelautan, justru membuat harga ikan anjlok dan mempersulit izin melaut. Susi menggigit bibir, matanya menatap layar dengan tajam. Ia tahu betul bagaimana beratnya hidup di laut. Mereka di Jakarta itu tidak tahu rasanya melaut seminggu tanpa hasil, gumamnya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Seorang nelayan tua datang menghampiri, membawa jaring yang sobek. Bu Susi, kapal saya nggak bisa berangkat lagi. Solar mahal, izin juga ribet. Katanya semua ini aturan baru dari pusat, ujarnya lirih. Susi mendengarkan dengan wajah muram. Ia tahu keluhan seperti ini bukan satu dua kali. Setiap hari ada saja cerita dari nelayan yang kehilangan semangat, bahkan ada yang menjual kapalnya karena tak kuat lagi menanggung biaya. Dulu, laut adalah rumah kita. Sekarang, laut seperti dikunci untuk orang kecil, kata nelayan itu lagi. Susi menghela napas panjang. Di benaknya, terbayang masa-masa ketika ia masih duduk di kursi menteri. Meski sering dikritik, setidaknya saat itu ia tahu setiap kebijakan bisa ia kontrol agar tidak menyakiti rakyat kecil. Tapi kini, ia hanya bisa menonton dari kejauhan, melihat perjuangan nelayan semakin berat sementara para pejabat tampak sibuk dengan urusan politik. Sore itu, Susi memutuskan menulis sesuatu di akun media sosialnya. Ia menulis dengan hati yang mendidih, DPR seharusnya mendengar jeritan rakyat, bukan hanya suara politik. Kalau sudah tidak mampu mendengar suara rakyat, lebih baik mundur atau dicopot. Tangannya gemetar saat menekan tombol kirim, tapi hatinya mantap. Ia tidak peduli siapa yang akan tersinggung, yang penting, ada seseorang yang berani berbicara. Beberapa jam kemudian, unggahannya mulai menyebar. Komentar berdatangan, ribuan like dan share memenuhi notifikasi di ponselnya. Banyak yang memujinya, menyebutnya sebagai sosok yang masih punya nyali di tengah dunia politik yang penuh basa-basi. Namun ada pula yang menuduhnya mencari perhatian. Susi hanya tersenyum tipis membaca semuanya. Ia tahu, kebenaran memang sering kali menyakitkan, apalagi bagi mereka yang duduk nyaman di kursi kekuasaan. Malam menjelang, dan debur ombak semakin keras. Susi berdiri di depan kafe, menatap lautan yang gelap. Dalam hati ia berbicara pada laut yang selama ini menjadi sahabatnya. Aku tidak bisa diam, laut. Mereka harus tahu bagaimana penderitaanmu, bagaimana kau telah dijarah atas nama kebijakan, ucapnya pelan. Angin seolah menjawab, membuat ujung rambutnya terbang lembut di udara. Keesokan harinya, beberapa wartawan datang ke kafe itu. Mereka ingin meminta tanggapan langsung. Susi menyambut dengan sederhana, tanpa banyak basa-basi. Saya hanya bicara jujur, katanya lugas. Kalau pemimpin tidak lagi mendengar rakyat, maka rakyatlah yang harus bersuara. Kalimat itu diucapkan dengan nada rendah, tapi mengandung kekuatan yang membuat semua orang di sekitarnya terdiam. Di Jakarta, berita tentang pernyataannya sudah sampai ke telinga para anggota dewan. Beberapa merasa geram, tapi tak sedikit yang diam-diam setuju. Ada yang menganggap Susi terlalu berani menantang sistem. Namun,
Bagi rakyat di pesisir, kata-kata itu menjadi penyemangat baru. Nama Susi kembali disebut, bukan sebagai mantan menteri, melainkan sebagai suara hati laut yang tak bisa dibungkam. Dan di malam yang hening itu, ketika bintang-bintang berkelip di atas samudera, Susi duduk di dermaga kayu sambil menatap laut. Ia sadar, apa yang baru dimulainya bukan sekadar kritik, tapi gelombang besar yang mungkin akan mengguncang banyak pihak. Namun, seperti ombak yang tak pernah berhenti menghantam karang, ia pun berjanji tak akan berhenti berbicara. Karena baginya, diam di hadapan ketidakadilan sama saja dengan mengkhianati laut dan rakyat yang dicintainya. Kabar itu menyebar seperti api yang disiram bensin. Sejak pagi, media sosial penuh dengan potongan video Susi saat berbicara tegas di depan kafe miliknya. Suaranya jelas, matanya tajam, dan kata-katanya menggema ke seluruh negeri. Kalau sudah tidak mampu mendengar suara rakyat, lebih baik mundur atau dicopot. Kalimat itu seolah menjadi cambuk bagi mereka yang selama ini duduk di kursi empuk kekuasaan. Di Twitter, tagar-tagar suara laut untuk rakyat menduduki posisi teratas trending topik nasional. Para jurnalis mulai berkumpul di depan kafe kecil milik Susi di Pangandaran. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan rasa ingin tahu yang membara. Susi tak menyangka ucapannya yang spontan kini menjadi isu politik nasional. Ia tetap berpakaian sederhana, kaos hitam, celana panjang, dan sandal jepit. "Saya tidak menyesal," ujarnya ketika diwawancarai. "Kalau rakyat kecil tidak ada yang membela, untuk apa kita pernah jadi pemimpin?" Suaranya pelan tapi tegas, membuat para wartawan terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan pertanyaan. Sementara itu, di Jakarta, suasana ruang rapat salah satu partai politik besar terasa panas. Para petinggi partai memandangi layar televisi yang menayangkan berita Susi hampir setiap jam. "Dia bicara terlalu jauh," kata seorang politisi senior dengan nada kesal. "Ini bisa menggoyang kepercayaan publik pada DPR." Seorang lainnya mencoba menenangkan, tapi wajah-wajah di ruangan itu terlihat tegang. Mereka tahu, publik sedang memihak pada Susi. Di dunia maya, komentar warga terus berdatangan. Banyak yang menulis bahwa Susi mewakili jeritan hati rakyat yang sudah lama kecewa. "Akhirnya ada yang berani bicara jujur," tulis seorang pengguna Facebook. "Bu Susi bicara bukan untuk kekuasaan, tapi karena beliau masih punya nurani," tulis yang lain. Gelombang dukungan itu semakin besar, bahkan beberapa tokoh masyarakat dan aktivis ikut bersuara mendukung langkahnya. Namun, tak semua orang senang. Ada akun-akun anonim yang mulai menyerang, menyebarkan fitnah dan memutarbalikkan pernyataan Susi. Beberapa media bayangan menulis judul yang provokatif, mencoba menciptakan kesan bahwa ia sedang mencari panggung politik baru. Susi membaca semuanya dengan tenang. Ia tahu, setiap kebenaran pasti akan memancing kebencian dari mereka yang merasa terancam. Malam harinya, telepon genggam Susi berdering tanpa henti. Teman-teman lamanya dari dunia pemerintahan mencoba menghubunginya. Ada yang menasihati agar berhati-hati, ada pula yang diam-diam memberikan dukungan. "Susi, kau tahu apa yang kau hadapi bukan hal kecil," kata seorang sahabatnya di ujung telepon. "Kau baru saja menentang sistem besar." Susi hanya tersenyum, lalu menjawab singkat, "Kalau bukan sekarang, kapan lagi rakyat punya suara?" Keesokan paginya, berita tentang dirinya muncul di hampir semua media nasional. Ada yang menyoroti keberaniannya, ada juga yang menyoroti kontroversinya. Di layar televisi, para pengamat politik berdebat sengit. Ada yang mengatakan langkah Susi bisa membuka kesadaran publik, namun ada pula yang menganggapnya tidak etis menyerang lembaga negara secara terbuka. Tapi bagi rakyat di pesisir, Susi sudah menjadi simbol harapan. Di pelabuhan nelayan, para pekerja menonton berita sambil bersorak kecil. "Itu dia Bu Susi, orang yang gak takut siapapun," kata salah satu nelayan muda sambil tersenyum. Mereka merasa seperti memiliki pembela. Sosok yang dulu turun langsung ke laut bersama mereka kini kembali bersuara untuk rakyat kecil. Ombak di pelabuhan seolah ikut bergemuruh, mengiringi semangat yang baru tumbuh di hati para nelayan. Menjelang malam, di ruang kerja sederhana di belakang kafenya, Susi menatap layar laptop yang menampilkan ribuan pesan dukungan. Beberapa dari luar negeri, bahkan dari para aktivis lingkungan yang dulu pernah bekerja bersamanya. Ia menarik napas panjang, lalu menulis satu kalimat lagi yang kemudian menjadi viral, "Laut tidak pernah diam saat diterpa badai. Maka jangan harap aku diam saat rakyat diterpa ketidakadilan." Dan sejak hari itu,
bukan hanya rakyat pesisir yang menyebut namanya. Di kampus, di warung kopi, di kantor pemerintahan, bahkan di ruang-ruang rapat partai besar, nama Susi dibicarakan dengan nada yang berbeda, antara kekaguman dan ketakutan. Suaranya yang lahir dari tepi laut telah mengguncang ibu kota. Ombak dari selatan kini benar-benar sampai ke Senayan. Gedung parlemen di Senayan tampak megah di bawah langit Jakarta yang mendung. Namun, di dalamnya, suasana tidak seindah fasadnya. Sejak pagi, ruang rapat pimpinan dipenuhi wajah-wajah tegang. Beberapa anggota DPR tampak gelisah menatap layar televisi yang terus menayangkan berita tentang Susi. Setiap stasiun berita memutar ulang potongan videonya, dan setiap kali wajah Susi muncul, publik di luar sana bertepuk tangan. Dia menyerang institusi negara secara terbuka, ujar seorang anggota senior dengan nada tinggi. Kalau dibiarkan, ini akan membuat DPR kehilangan wibawa. Ketua DPR, Puan, duduk di ujung meja panjang dengan ekspresi datar. Ia mendengarkan setiap ucapan bawahannya dengan tenang, tanpa banyak bicara. Tenang, katanya akhirnya, suaranya pelan tapi penuh wibawa. Kita akan jawab dengan tindakan, bukan emosi. Namun, dalam hati, ia sadar bahwa pernyataan Susi bukan sekadar kritik biasa. Kata-kata itu menyentuh akar kekecewaan rakyat yang selama ini terpendam. Ia tahu, badai ini tidak bisa dihadapi dengan sekadar klarifikasi. Di luar gedung DPR, massa mulai berkumpul. Mahasiswa, nelayan, dan aktivis membawa spanduk bertuliskan, "Dengarkan suara laut," dan "Rakyat butuh pemimpin yang peduli." Mereka berorasi dengan megafon, menyebut nama Susi sebagai simbol keberanian. Media meliput dari segala sudut, dan suasana menjadi panas. Polisi berjaga di depan pagar besi tinggi, tapi gelombang manusia terus berdatangan. Sementara itu, di sebuah ruangan khusus, tim komunikasi parlemen mempersiapkan pernyataan resmi. Mereka berdebat sengit tentang bagaimana harus menanggapi Susi. Kalau kita serang balik, publik justru akan simpati padanya, kata seorang staf muda. Tapi kalau kita diam, seolah kita mengakui kesalahan. Dilema itu menggantung di udara seperti kabut tebal. Di Pangandaran, Susi memantau perkembangan itu dari layar televisi di ruang tamunya. Ia duduk tenang, sambil menyeruput teh hangat. Ketika wartawan menelepon untuk meminta komentar, ia hanya menjawab singkat, "Saya bicara untuk rakyat, bukan untuk menyerang siapapun." Kalau mereka merasa terserang, mungkin karena mereka tahu ada yang salah. Jawaban itu kembali menjadi berita utama malam itu. Di Jakarta, Puan akhirnya memanggil para penasihat politiknya. Ia tahu diam terlalu lama bisa menjadi bumerang. "Siapkan pernyataan besok. Kita akan bicara langsung di depan publik," katanya tegas. Salah satu penasihatnya mencoba menenangkan, "Ibu tidak perlu takut. Publik akan lupa. Berita cepat berubah." Tapi Puan tahu, kali ini berbeda. Susi bukan politisi biasa, ia punya hubungan emosional dengan rakyat kecil, dan itu sulit dikalahkan dengan strategi komunikasi. Malam itu, di banyak tempat, rakyat menonton berita dengan harapan baru. Di warung-warung kopi, orang-orang berdiskusi tentang keberanian Susi dan tanggapan DPR. Di media sosial, dukungan terus mengalir, sementara sebagian kalangan elit mulai gelisah. Sebuah suara rakyat yang lahir dari pantai telah mengguncang pilar kekuasaan di ibu kota. Ketika malam semakin larut, lampu-lampu gedung parlemen masih menyala terang. Di balik jendela kaca besar, Puan berdiri memandangi langit gelap Jakarta. Kalau dia pikir bisa mengguncang sistem, dia salah besar, katanya pelan, namun matanya menunjukkan bahwa ia tak 100% yakin. Di sisi lain, Susi memandangi laut yang berkilau di bawah bulan. "Badai pasti datang," katanya dalam hati, "tapi aku tidak akan mundur." Dua perempuan kuat itu kini terikat dalam pusaran yang sama, satu di daratan kekuasaan, satu di tepi laut yang tak pernah diam. Dan tanpa mereka sadari, gelombang yang telah dimulai oleh kata-kata kini berubah menjadi badai politik yang tak mungkin dihentikan. Ombak dari laut selatan mulai menghantam dinding Senayan dengan suara gemuruh yang semakin keras. Keesokan harinya, aula utama gedung parlemen dipenuhi wartawan dari berbagai media. Lampu kamera menyala bergantian, mikrofon diarahkan ke podium yang telah dipersiapkan dengan rapi. Di belakang podium, terpampang tulisan besar, "Konferensi Pers Ketua DPR RI." Semua mata tertuju pada satu sosok, Puan. Ia melangkah perlahan, mengenakan pakaian serba hitam dengan kerudung sederhana, wajahnya tenang tapi dingin.
Saat ia mulai berbicara, ruangan langsung senyap. Kritik adalah hal wajar dalam demokrasi, katanya mantap. Namun, jika kritik disampaikan dengan cara yang mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga negara, itu bukan lagi kritik, melainkan provokasi. Kalimat itu segera memenuhi layar televisi di seluruh negeri. Media menayangkannya berulang kali, sementara para komentator politik mulai menafsirkan maksud di balik kata-kata itu. Ada yang menilai Puan sedang mengirim sinyal keras kepada Susi, namun ada pula yang menilai ucapannya terlalu defensif. Di luar gedung, massa pendukung Susi yang sudah berkumpul sejak pagi meneriakkan yel-yel, "Rakyat bukan musuh DPR, tapi DPR harus mendengar rakyat." Suara mereka menggema hingga ke dalam ruang rapat. Susi menonton siaran itu dari kafe kecilnya di Pangandaran. Ia duduk bersama beberapa nelayan dan jurnalis lokal. Setelah mendengar pernyataan Puan, ia hanya tersenyum tipis. Kalau bicara soal provokasi, bukankah diam terhadap penderitaan rakyat juga provokasi terhadap keadilan? Ucapnya tenang. Wartawan yang hadir segera mencatat kalimat itu, karena tahu setiap kata dari Susi bisa menjadi judul besar di media. Malam harinya, Susi mengunggah video singkat berdurasi 2 menit. Dalam video itu, ia tidak menyinggung nama siapa pun, tapi isinya sangat jelas. Ia berbicara di tepi dermaga, dengan latar belakang kapal nelayan yang bergoyang di terpa ombak. "Saya hanya ingin pemimpin yang berani turun melihat kehidupan rakyat, bukan hanya duduk di kursi dan menandatangani keputusan. Rakyat bukan angka dalam laporan. Mereka punya wajah, punya air mata." Ucapannya yang sederhana namun menyentuh itu kembali mengguncang jagat maya. Tagar-tagar Susi untuk rakyat dan tagar dengar suara laut menduduki posisi teratas di semua platform. Ribuan orang mulai membuat video dan unggahan serupa, meniru gaya Susi berbicara di pinggir laut. Ia menjadi simbol keberanian yang lahir dari kesederhanaan. Namun, di Senayan, hal itu justru menambah ketegangan. Beberapa anggota DPR mulai merasa bahwa posisi mereka sedang terancam oleh opini publik yang kian membesar. Di sisi lain, Puan tidak tinggal diam. Ia menggelar rapat internal dan menegaskan agar semua anggota dewan fokus bekerja dan tidak terpancing isu luar. Namun, ketika salah satu anggota muda berani bertanya, "Bu, bagaimana kalau kita benar-benar mendengar masukan rakyat, bukan sekadar mengklarifikasi?" Suasana rapat mendadak hening. Tatapan Puan tajam, tapi di dalam hatinya, ia tahu pertanyaan itu ada benarnya. Hari-hari berikutnya menjadi ajang perang dingin di media. Puan berbicara lewat pidato resmi, Susi menanggapi lewat video pendek yang selalu viral. Masing-masing tidak menyebut nama satu sama lain, namun publik tahu kepada siapa sindiran itu ditujukan. Para pengamat menyebut fenomena ini sebagai perang simbol antara kekuasaan dan keberanian moral. Di tengah hiruk-pikuk itu, rakyat tetap menjadi penonton setia. Di pelabuhan, di pasar, di kampus, hingga di ruang tamu rumah-rumah sederhana, orang-orang memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi satu hal pasti, suara rakyat kini kembali bergema. Sesuatu yang dulu seakan mati suri, kini hidup kembali berkat satu keberanian dari seorang perempuan di tepi laut. Suatu malam, Susi duduk di dermaga dengan lampu minyak di sampingnya. Ia menatap laut yang beriak lembut. "Aku tidak mencari musuh," katanya lirih. "Aku hanya ingin mereka tahu, laut ini bukan milik penguasa. Laut ini milik rakyat yang hidup dari ombak dan keringat." Di tempat lain, jauh di Jakarta, Puan menatap keluar jendela kantornya, menatap hujan yang turun pelan. Dalam diam, mungkin ia juga sedang memikirkan hal yang sama, apakah kekuasaan benar-benar sepadan dengan suara hati rakyat yang menuntut keadilan. Dua perempuan, dua dunia, dua keyakinan, yang kini saling berhadapan dalam pertarungan tanpa senjata. Ombak dari selatan tak lagi sekadar gelombang air, melainkan gelombang kesadaran yang mulai menggerus karang kekuasaan di Senayan. Langit Jakarta tampak kelabu pagi itu, seolah menandai datangnya puncak dari badai panjang yang telah bergulung berminggu-minggu. Di halaman gedung parlemen, ribuan orang berkumpul dengan membawa bendera dan poster bertuliskan, "Dengarkan suara rakyat, laut bukan milik penguasa, dan rakyat tidak akan diam." Mereka datang dari berbagai penjuru, nelayan, mahasiswa, buruh, bahkan ibu-ibu yang membawa anaknya. Suara mereka bergema seperti ombak besar yang menghantam karang, menuntut satu hal, keadilan dan keberpihakan. Di dalam gedung, sidang paripurna luar biasa digelar. Suasana sangat tegang. Para anggota dewan berbicara dengan nada tinggi, saling menyalahkan dan menuduh.
Sebagian menuntut agar pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat, sementara sebagian lagi menyebut gerakan itu sebagai upaya menggoyang stabilitas nasional. Di kursinya, Puan menatap ruangan dengan mata tajam namun lelah. Ia tahu, badai ini sudah tak bisa lagi dikendalikan dengan kata-kata diplomatis. Sementara itu, di tepi Laut Pangandaran, Susi menatap layar televisi kecil yang menayangkan jalannya. Sidang secara langsung, ratusan nelayan duduk di sekelilingnya, menonton dengan cemas. "Bu, mereka beneran bahas tentang rakyat ya?" tanya seorang nelayan muda dengan polos. Susi tersenyum pahit. "Kita lihat saja, Nak. Kadang mereka bicara untuk rakyat, tapi lupa bahwa rakyat sedang mendengar." Kalimat itu membuat semua yang hadir terdiam. Menjelang siang, sidang itu mencapai puncak ketegangan. Seorang anggota muda berdiri dan dengan suara lantang berkata, "Kalau kita terus menutup telinga dari rakyat, jangan salahkan bila rakyat mengambil alih suaranya sendiri." Ucapan itu disambut tepuk tangan dari beberapa anggota, tapi juga disambut teriakan protes dari yang lain. Di luar gedung, massa semakin bergemuruh. Polisi mulai menurunkan barikade, tapi situasi tetap panas. Puan akhirnya berdiri. Dengan suara yang agak bergetar tapi tegas, ia berbicara di hadapan seluruh dewan dan jutaan rakyat yang menonton dari rumah. "Saya mendengar suara rakyat, saya juga mendengar suara laut," katanya. "Dan hari ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa jabatan hanyalah titipan. Jika rakyat sudah kecewa, maka kita wajib memperbaiki, bukan menantang mereka." Kalimat itu mengejutkan banyak orang. Sebagian anggota terdiam, sebagian lain menunduk. Untuk pertama kalinya, suara dari laut benar-benar sampai ke ruang kekuasaan. Di Pangandaran, suasana berubah hening. Susi menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka kata-katanya akan sampai sejauh itu. Seorang nelayan menepuk bahunya pelan. "Bu, berarti mereka akhirnya dengar juga." Susi hanya mengangguk, menatap ombak yang berkejaran di tepi pantai. Laut tidak pernah bicara keras, tapi kalau ia marah, seluruh dunia bisa mendengarnya, katanya lirih. Hari berganti malam, berita tentang sidang bersejarah itu memenuhi seluruh media. Banyak pihak memuji keberanian Puan mengakui suara rakyat, dan lebih banyak lagi yang menyanjung Susi karena menjadi pemantik kesadaran publik. Bukan lagi tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang masih punya hati untuk mendengarkan. Beberapa hari kemudian, suasana di Pangandaran kembali tenang. Nelayan melaut seperti biasa, langit biru membentang, dan di kafe kecil itu, Susi kembali duduk memandangi cakrawala. Ia menulis kalimat terakhir di buku catatannya, "Kadang, perubahan tidak lahir dari kekuasaan, tapi dari keberanian untuk berkata jujur." Ia menutup buku itu perlahan, lalu berdiri menatap laut yang berkilau diterpa cahaya senja. Ombak datang dan pergi, membawa pesan bahwa tak ada kekuasaan yang abadi, tak ada suara yang benar-benar bisa dibungkam. Di tempat itu, di tepi laut selatan, seorang perempuan sederhana telah membuktikan bahwa kebenaran, walau datang dari pinggir pantai, bisa mengguncang seluruh negeri. Suara laut telah menjadi suara rakyat, dan rakyat telah menemukan keberaniannya kembali. Dari tepi laut, suara itu lahir. Dari hati yang tulus, keberanian itu tumbuh. Satu kalimat sederhana, tapi cukup kuat untuk mengguncang dinding kekuasaan. Kita belajar bahwa kejujuran tidak butuh pangkat, dan keberanian tidak selalu datang dari mereka yang berkuasa. Kadang, justru dari orang yang paling sederhana, yang tahu rasanya hidup dalam gelombang, bukan di atasnya. Gelombang dari laut selatan sudah reda, tapi suaranya tidak akan pernah padam. Karena selama masih ada ketidakadilan, selama masih ada rakyat yang tak didengar, suara itu akan terus bergema, mengingatkan kita semua bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian percaya bahwa keberanian bisa datang dari siapa saja, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan pernah takut bersuara. Karena, ombak kecil pun bisa mengguncang kapal besar.